belajar biasa. Kenapa saya katakan biasa? Nanti ada ruang belajar khusus untuk kelas-kelas khusus. Kita akan masuk. Nah, kita akan bedah ruangnya seperti apa. Nah, wih, wonderful. Ini para siswa sudah di setting untuk pembelajaran new normal. Artinya meja yang disilang ini bukan untuk tempat duduk. Kemudian kita lihat fasilitas di sini coba. Fasilitasnya ini ada wastafel. Jadi kita bisa cuci tangan dulu di sini. Nah, ada sabunnya, ada lapnya. Nah, kayak gini semuanya lengkap. Kemudian kalau kita melihat ke sana sebelah sini, ini juga ada locker, ada perpustakaan kelas, di sini. Kemudian ini juga ada mading kelas. Ini ada locker juga, locker kelas. Jadi semuanya akan insya aman. Kemudian ini ruang lemari ya. Lemari ini adalah lemari yang digunakan untuk menyimpan inventaris kelas. Nanti siapapun kelas yang di sini dia akan merawat dengan baik. Ini meja Bapak Ibu guru yang akan mengajar. Kemudian ini papan tulisnya. Di atas ada screen untuk LCD. Jadi wonderful lah kalian belajar di sini. Semuanya ada sound sistemnya. Kita mau melihat video-video YouTube pembelajaran luar biasa. Tidak ada yang namanya bosan. Oke, itulah SMP Bidatra. Keren. Baik, anak-anak, para siswa yang luar biasa. Ini fasilitas cuci tangan. Jadi ada setiap sudut taman dikasih. Ini dibuat sebelum masa COVID. Memang ini sudah merupakan program SMP Bidatra untuk selalu bersih. Ini juga nyala, malah airnya sangat gede sekali nih. Jadi kalian kalau menikmati makan sarapan bisa duduk di situ, di sini. Nah, kurang apa lagi enak sekolah kita. Inilah fasilitas yang kalian nanti akan nikmati selama 3 tahun menggali dan mengasah potensi kalian. Fasilitas berikutnya yang ada di SMP kita, para siswa, ini adalah greenhouse. Greenhouse ini adalah tempat pembelajaran alam bagi siswa-siswa yang suka ke naturalnya. Jadi sekolah kita ini kan tidak melulu semuanya anak-anak yang suka ini ya, ilmu pengetahuan yang sifatnya IPA, IPS, macam-macam. Ada juga mereka yang memang kompetensinya khusus di bidang apa ya, kecerdasan alamnya. Ini difasilitasi oleh sekolah. Greenhouse ini dibangun sudah lebih dari 15 tahun ini, dan ini dimanfaatkan untuk pembelajaran yang sifatnya bisa menghasilkan uang. Contoh ini, di situ ada setting itu hidroponik. Nanti ini akan dimanfaatkan hidroponik dengan memanfaatkan barang bekas di tahun pembelajaran yang akan datang. Dan di sini nanti akan ada kelas tafis. Kelas tafisnya nanti dia akan untuk file project, untuk percontohan untuk kelas-kelas lain dulu. Nanti ini akan dimaksimalkan di situ. Ini masih didominasi oleh tanaman-tanaman hias. Oke. Baik, selanjutnya ini adalah ruang laboratorium komputer. Sebelum ada ruang multimedia, ini adalah ruang lab campur-campur ya. Di sini isinya juga komputer-komputer yang sangat update, baru, dan biasanya dimanfaatkan untuk pelajaran-pelajaran seni, pelajaran prakarya, kemudian juga untuk tes berbasis komputer. Ini awal-awalnya di sini. Kalau kita ke sana, ini ruang belajar lagi. Di situ ada ruang 11, ruang 12. Ini juga kalau bisa dilihat di sini adalah selalu tempelan-tempelan yang menunjukkan bahwa saya malu membuang sampah tidak pada tempatnya, dan ini sudah dilakukan oleh SMP Bidatra jauh sebelum sekolah kita mendapatkan tingkat adiwiyata. Himbauan-himbauan ini selalu menempel di atas koridor sekolah. Ini sekolah kita. Nah, para siswa kita harus saya perkenalkan juga. Di setiap sudut kita, meskipun ruangannya di belakang itu dilengkapi dengan speaker yang kecil begini, tetapi ini suaranya sangat luar biasa.
Selain di kelas-kelas nanti juga ada speaker, jadi pengumuman itu langsung sentral, semua kelas bisa mendengarkan dan bisa dipilih kelas-kelas mana yang kira-kira tidak perlu pengumuman, itu bisa dipilih. Itu untuk fasilitas pengumuman, jadi pengumumannya itu bisa di mute untuk kelas yang tidak perlu. Terus seperti itu, kita juga dilengkapi kamera CCTV. Nah nih, CCTV ini sebenarnya bukan untuk mengintai kalian, enggak sih, tetapi ini untuk mengontrol karena sekolah kita sangat luas. Kira-kira nanti kelas-kelas mana yang kosong itu kelihatan. Biasanya kalau pas saatnya belajar ada kelas di luar, maka dari sentral sana sudah bisa dilihat oleh Pak Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah mana nih kelas yang kosong, maka guru yang ada di situ dan tidak ngajar bisa turun untuk bertemu kalian, untuk sekedar untuk memotivasi atau mengulang pelajaran-pelajaran yang kalian pelajari di sekolah ini. Oke. Selanjutnya kita akan cek nih ruang agama Kristen nih. Ini mading dari teman-teman kalian yang beragama Kristen, diberikan fasilitas juga. Kemudian ini ruang agama Kristennya di sini. Hanya ini sedang terkunci ya. Ruang agama Kristen ini adalah ruang pembelajaran bagi teman-teman kalian yang agamanya Kristen. Nanti ada juga yang Katolik, ada di ruangan sana, di dekat kantin. Kemudian Hindu ada di dekat UKS, Buddha biasanya ada di ruang 1 berapa. Jadi komplit nanti di sekolah kita ini ada 5 agama sekaligus. Malah tahun ini ada yang beragama Konghucu 1, tetapi pembelajarannya ikut ke agama Kristen karena guru Konghucu memang belum ada di Kota Bontang. Baik, selanjutnya kita akan ke ruang UKS. Ini adalah ruang UKS. Ini platnya. Tim pelaksana usaha kesehatan sekolah. Ini ruangannya anak-anak. Ruangan UKS ini nggak pernah kekunci. Jadi selama sebelum wabah COVID, biasanya teman-teman yang kurang enak badan istirahat di sini. Tetapi ketika pembelajaran new normal nanti, siapapun yang sedang merasa demam atau tidak enak badan, silahkan belajar dari rumah. Artinya izin kepada wali kelas, bukan berarti tidak mengikuti sekolah, tapi bisa membuka e-learningnya di SMP Bidatra, belajar dari rumah sesuai dengan bab yang dipelajari teman-teman di sekolah. Itulah unggulnya SMP Bidatra. Selanjutnya kita akan kenalkan, ini ruang bimbingan dan konseling room. Ruang ini adalah ruangan Bu Yuni, dan kalau saya buka memang ruangannya spesial, tapi jangan takut. Jadi nanti kalau ke BK dipanggil Bu Guru BK itu bermasalah enggak. Jadi apapun permasalahanmu, mungkin sedang galau, mungkin sedang ada masalah, bisa konsultasi ke guru bimbingan dan konseling. Dan ruangannya dingin juga, fasilitasnya, kemudian sofanya juga nyaman. Pokoknya VIP deh di SMP Bidatra. Keren. Selanjutnya kita akan ke ruang perpustakaan. Ini sebenarnya dari perpustakaan semua. Pintunya ada di sebelah sini. Pintunya ada di sebelah sini, perpustakaan. Ini perpustakaan. Perpustakaan ini mading dari perpustakaan. Mading dari perpustakaan ini biasanya untuk mengupdate buku-buku terbaru yang dimiliki oleh perpustakaan Bidatra. Kemudian kalau kita ke kanan ini ke aula, ke ruang meeting pertemuan aula. Ke sini ini musola di sini. Ini musola. Musola ini ruang kelas yang didesain jadi musola. Hanya nanti anak-anak memanfaatkan musola ini harus bergiliran. Artinya ketika kalau kita buka di sini juga sudah ada standar new normal, sholatnya dibatasin agar untuk memutus rantai penyebaran COVID. Ini biasanya kakak-kakakmu kalau memanfaatkan musola ini bergiliran. Istirahat pertama mungkin ada yang ke musola sholat duha, kemudian nanti ada yang memanfaatkan di istirahat kedua. Yang jelas kalau semuanya bareng-bareng, belum daya tampungnya belum memenuhi syarat.
Kemudian kalau kita kesini lagi, saya akan ngajak kalian ke sini. Ini sebenarnya adalah lorong kantin. Ini kantin yang kita miliki. Kemudian di sebelahnya ini ada gambaran ruang kelas tahfiz tadi yang saya sampaikan